Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Saudara-saudari saya yang terkasih dalam Kristus, tentu kita sangat familiar dengan Injil ini. Apalagi buat saya karena sering sekali ke Adiasa untuk misa. Dan biasanya kalau misa untuk orang meninggal, ini Injilnya seringkali diambil dari Injil ini. Di rumah Bapa-Ku ada banyak tempat tinggal, ada banyak kamar. Injil ini bukan hanya untuk orang-orang yang sedang kesusahan karena mengalami kehilangan orang yang dicintai, atau hanya untuk orang-orang yang sedang mempersiapkan pergi kembali ke rumah Bapa. Tapi Injil ini sangat penting untuk kita semua. Kita ingat, Injil ini juga sangat hangat. Tentu Injil ini mengingatkan kita bahwa buat Yesus semua orang ini penting. Yesus punya tempat buat semua orang yang mengikutinya. Di surga, di rumah Bapa, ada banyak tempat, ada banyak kamar. Kalau di dunia seringkali kita rebutan supaya bisa dapat tempat. Pergi ke gereja aja mesti daftar. Ikut misa seringkali nggak dapat kesempatan, nggak dapat bagian. Tapi syukur pada Tuhan, di rumah Bapa ada banyak tempat tinggal. Dan ini juga berarti bahwa ketika kita ada di rumah Bapa, mau ke rumah Bapa, kalau di dunia ini seringkali kita rebutan dan ketinggalan, dan kita tahu pengalaman ketinggalan ini sakit sekali. Pengalaman dilupakan, ini pengalaman yang kita nggak mau alami. Pengalaman ini dialami dari anak-anak kecil sampai orang tua. Apalagi zaman sekarang kan zaman media. Kalau kita lihat, loh ini kok ada pertemuan keluarga pada pergi jalan-jalan, aku kok nggak diajak. Ketinggalan, sakit hati. Ulang tahun dilupain sama anak nggak kasih selamat, sakit hati. Dari masih kecil teman-teman main, kita kok nggak diajak, sakit hati. Kita tahu betapa sakit hatinya kalau ketinggalan, dilupakan, nggak ada tempat. Makanya Yesus bilang, jangan khawatir, di rumah Bapa-Ku ada banyak tempat tinggal, ada banyak kamar. Tapi ini juga berarti bahwa kalau ada banyak tempat tinggal, ada banyak kamar, siapapun kita, sepanjang kita percaya kepada Yesus, kita bisa diselamatkan. Ini artinya kita punya banyak teman. Seneng gak punya banyak teman? Kita gak berjalan sendiri. Di rumah Bapa temennya banyak. Saya ingat sekali waktu saya mau masuk seminari, saya
pindah dari rumah ke seminari, salah satu hal yang saya paling senang adalah karena seminari kan besar sekali, kamarnya ada banyak, teman-temannya ada banyak. Jadi kita bisa kenal banyak orang, bisa main sama banyak orang. Di rumah ya ada keluarga, ada papa mama, ada adik, sangat terbatas. Tapi karena temennya ada banyak, jadi bisa kenal banyak orang. Pertanyaannya, kita mau gak jadi teman dengan sesama kita? Atau kita pilih-pilih? Tapi syukur pada Tuhan, Tuhan Yesus gak pilih-pilih. Kuncinya adalah Yesus bilang di sini, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Kepadaku, Yesus mau jadi sahabat buat kita semua. Kita mau gak jadi sahabat Yesus? Atau kita hanya setengah-setengah saja? Hari ini kita memperingati Santo Paus Pius kelima. Santo Pius kelima ini adalah seorang Dominikan yang kemudian jadi paus. Tentu kita sering dengar namanya saat bulan Rosario, karena Paus Pius kelima ini adalah yang minta kepada orang-orang di Eropa saat ada perang di Lepanto untuk berdoa Rosario. Dan orang Katolik berhasil menang di perang Lepanto. Tapi Paus Pius kelima ini punya satu devosi yang indah. Dia punya kamar di Santa Sabina. Santa Sabina ini adalah markasnya Ordo Dominikan di Roma. Kamarnya udah jadi kapel, dan di kapel itu ada lukisan Paus Pius kelima mau cium salib, kaki salib. Jadi karena dekatnya hubungannya dengan Yesus, dia berhubungan dengan Yesus sebagai seorang pribadi, Allah yang menjadi manusia. Paus Pius kelima ini sering sekali cium kaki salib Yesus. Tapi ada cerita mujizat yang dia alami. Satu hari karena ada banyak orang yang gak senang juga sama Paus Pius kelima. Tentu karena dia ini bisa menang di perang Lepanto. Ada yang gak senang jadi diracunin kakinya. Tapi saat dia mau cium salib kaki Yesus itu, kakinya gerak nolak. Dari Paus Pius kelima kita bisa belajar bahwa kita perlu sekali membangun hubungan pribadi dengan Yesus. Di rumah Bapa ada banyak tempat tinggal, dan ini bukan hanya di sana, tapi sudah mulai di dunia. Kuncinya, percayalah kepada Yesus. Bangun hubungan pribadi dengan Yesus.